Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zakia Saki, saya dari kelas SKS. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang efek rumah kaca dan pemanasan global. Pernahkah kalian memarkirkan mobil di bawah terik sinar matahari, lalu meninggalkannya beberapa saat? Ketika kembali dan masuk ke dalam mobil, pasti terasa sangat panas dan pengap. Nah, proses ini mirip dengan efek rumah kaca. Sinar matahari dapat masuk melalui kaca mobil dan memanaskan bagian dalamnya. Akan tetapi, panas tersebut sulit keluar kembali karena terhalang oleh kaca. Akibatnya, suhu di dalam mobil menjadi semakin panas. Hal yang sama juga terjadi pada bumi. Atmosfer bumi bekerja seperti kaca mobil. Sinar matahari masuk ke bumi dan sebagian panasnya terperangkap oleh gas-gas tertentu di atmosfer. Gas tersebutlah yang disebut dengan gas rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca adalah proses alami ketika panas matahari yang sudah diserap oleh permukaan bumi terperangkap di atmosfer oleh gas-gas tertentu seperti karbon dioksida, metana, dan uap air. Proses ini sebenarnya merupakan hal yang baik dan alami bagi kehidupan di bumi, karena tanpa efek rumah kaca, suhu bumi akan sangat dingin, yaitu sekitar minus 18 derajat Celcius. Jika itu terjadi, sebagian besar permukaan bumi akan membeku dan kita tidak bisa tinggal di sini. Lalu, bagaimana proses efek rumah kaca bisa terjadi? Pertama, sinar matahari masuk ke bumi melalui atmosfer. Sebagian panas diserap oleh permukaan bumi, seperti tanah, lautan, dan tumbuhan. Kemudian, bumi memantulkan kembali panas tersebut ke atmosfer dalam bentuk radiasi panas. Namun, gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan uap air menahan sebagian panas tersebut agar tidak keluar angkasa. Akibatnya, panas terperangkap di atmosfer dan membuat suhu bumi tetap hangat. Efek rumah kaca dapat menjadi berlebihan karena adanya berbagai aktivitas manusia. Salah satunya adalah penggunaan kendaraan bermotor yang menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Selain itu, penebangan hutan juga menyebabkan berkurangnya pohon yang berfungsi untuk menyerap karbon dioksida. Asap dari pabrik dan industri turut menambah jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Pembakaran sampah dan bahan bakar fosil juga menghasilkan gas berbahaya yang dapat meningkatkan efek rumah kaca. Dan tidak hanya itu, penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat memperparah kondisi ini, karena sebagian besar pembangkit listrik masih menggunakan bahan bakar fosil. Ada pula dampak dari efek rumah kaca yang berlebihan, yaitu suhu bumi meningkat, gas rumah kaca menumpuk di atmosfer, polusi udara meningkat, panas terperangkap di atmosfer, dan terjadinya pemanasan global semakin parah. Setelah mengetahui penyebab dan dampaknya, sekarang kita akan membahas tentang pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer, daratan, dan lautan bumi secara bertahap dan berkelanjutan. Fenomena ini utamanya disebabkan oleh akumulasi gas rumah kaca yang memerangkap panas matahari di atmosfer. Fenomena ini utamanya disebabkan oleh akumulasi gas rumah kaca yang memerangkap panas matahari di atmosfer, umumnya akibat aktivitas manusia sejak era industri. Dampak-dampak dari pemanasan global yaitu suhu bumi semakin panas, es di kutub mulai mencair, permukaan air laut meningkat, cuaca yang menjadi tidak menentu, kekeringan dan banjir lebih sering terjadi, habitat hewan dan tumbuhan terganggu. Adapun upaya yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Yang pertama, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menanam dan menjaga pohon, menghemat listrik dan energi, mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang sampah, dan menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Kesimpulannya,
Efek rumah kaca merupakan proses alami yang membantu menjaga suhu bumi tetap hangat. Namun, jika terjadi secara berlebihan, dapat menyebabkan pemanasan global. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan dan mengurangi aktivitas yang dapat meningkatkan gas rumah kaca. I just had to let you know you're